Ini sekarang di mana teh? Hah? Oh, Emerald. Oh iya. Oke, siap. Sekarang apa tuh? Di ini mah di apa sih namanya? Di sini yang jauh-jauh. Assalamualaikum guys. Video kali ini kita mau jalan-jalan ke Bandung. Sekalian mau menghadiri pesta pernikahan temennya emak-emak. Awal perjalanan dari rumah ke Bandung itu sekitar 3 jam perjalanan. Sampai di Jalan Soekarno-Hatta, lapar. Kita makan dulu di warung nasi ampera. Ini pas banget sih, soalnya si mama itu sebelum berangkat dia udah survei lewat YouTube pengen makan di sini gitu deh. Nah kebetulan banget dia itu pengen lalap yang nggak ada di Ampera Ciledug nih. Udah tahu nih nama lalapnya apaan, lupa. Coba tolong kasih tahu guys, ini lalap apaan ya? Tulis di komen ya. Selesai makan, kita langsung ke apartemen Emerald buat nunggu teman-temannya yang lain sambil tiduran sebentar. Sekitar jam 5-an sudah kumpul tuh mama. Kita langsung cus jalan-jalan ke Masjid Al-Jabar. Sampai di masjid itu sekitar jam 6-an lah, kena macet dan nyasar pula. Itu nyasar karena saat kita kesana itu ternyata sedang ada pembangunan jalan, jadi banyak jalan-jalan utama yang ditutup. Dan inilah Masjid Raya Al-Jabar, sebuah makarya arsitektur yang menjulang megah di kawasan Gede Bage, Kota Bandung. Di dalam masjid, kita akan disambut dengan interior yang megah dan mewah. Langit-langit masjid dihiasi dengan kaligrafi Asmaul Husna yang rumit, menciptakan suasana spiritual yang mendalam. Masjid ini tak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat peradaban Islam dan destinasi wisata religi yang memukau. Dengan desain yang futuristik dan perpaduan budaya Sunda, Masjid Al-Jabar ini menjadi ikon baru Jawa Barat. Ide awal pembangunan masjid ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, Ahmad Heriawan, pada tahun 2015. Namun konsep dan desainnya diperluas serta disempurnakan oleh gubernur berikutnya, yaitu Ridwan Kamil. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 2017 dan diresmikan pada akhir tahun 2022. Nama Al-Jabar sendiri memiliki makna ganda, salah satu dari 99 Asmaul Husna yang berarti yang Maha Kuasa, dan Jabar yang merupakan akronim dari Jawa Barat. Keindahan arsitekturnya semakin menonjol dengan adanya 27 pintu gerbang yang melambangkan 27 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat. Masjid Al-Jabar berdiri di atas lahan seluas 25 hektar dengan luas bangunan mencapai 15.000 meter persegi. Desainnya yang unik terinspirasi dari bentuk kubah dan rumah adat Sunda. khusus buat cowok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Masjid ini memiliki kapasitas hingga 33.000 jamaah. Coba itu, menjadikannya salah satu masjid terbesar di Indonesia. Hari ini tuh ada pengajian, jadi boleh semua orang pada ikutan sampai sebelum Mbak Desa. Seru sih sebenarnya nih kalau ikutin. Tapi malam minggu kayak begini nih ramai banget. Tapi bagaimana kita Apalagi setiap lapat kalau udah jam 10 kali ya. Yang kita lanturkan, dan juga kita bersyukur di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Depan itu jalan tuh. Jadi di sini ada kolam. Masjid ini dikelilingi oleh danau buatan yang indah, memberi kesan seolah-olah masjid ini mengapung di atas air. Masuknya, jalan keluar masuknya nih. Di sekitar area masjid terdapat museum, galeri, dan taman yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari kajian keislaman, pameran seni, hingga kegiatan sosial. Sekarang nih lagi ngasuh ibu-ibu nih. Ayo. Nanti saya masukin YouTube ya. Saya masukin YouTube ya. Ayo pulang yuk. Masjid Al-Jabar tidak hanya menjadi kebanggaan warga Jawa Barat, tetapi juga menjadi tempat bagi setiap orang untuk memperdalam ilmu agama, menemukan ketenangan, dan mengagumi keindahan seni arsitektur yang luar biasa. Nah, ini ada batas sucinya tuh untuk masuk ke dalam. Baru kita ke dalam. Dari Masjid Al-Jabar kita balik dulu ke apartemen Emerald buat makan malam dan silaturahmi sama pengantennya. Ini sekarang di mana teh? Hah? Oh, Emerald. Oh, iya. Oke, siap. Sekarang apa tuh? Nih, pengantennya yang laki-laki pakai baju kuning. Terus kita jalan-jalan lagi ke Braga City Walk, walau udah jam 9 malam loh. Destinasi yang tak pernah tidur di jantung kota Bandung adalah Braga City Walk. Berlokasi di Jalan Braga, area pejalan kaki ini menjadi ikon gaya hidup modern yang berpadu dengan pesona sejarah. Braga City Walk lebih dari sekedar trotoar. Ini adalah pusat hiburan, kuliner, dan seni yang menyajikan pengalaman unik bagi siapa saja yang mengunjunginya.
Ide untuk menghidupkan kembali Braga City Walk berawal dari visi Satriani Eka Pradipto, seorang manajer dan pengembang yang melihat potensi besar di Jalan Braga. Proyek ini resmi dibuka untuk publik pada tanggal 22 Mei 2004 dan sejak saat itu Braga City Walk telah menjadi magnet bagi warga lokal maupun wisatawan. Konsepnya sederhana, menciptakan ruang publik yang nyaman dan menarik di mana orang-orang dapat bersantai sambil menikmati suasana kota yang hidup. Di sepanjang Braga City Walk, Anda akan menemukan deretan kafe, restoran, dan butik yang menawarkan beragam pilihan. Dari kafe-kafe Instagramable hingga restoran yang menyajikan hidangan lezat. Setiap sudut Braga City Walk menawarkan pengalaman yang berbeda. Arsitektur bangunannya mempertahankan nuansa kolonial yang kental, berpadu harmonis dengan sentuhan modern yang disematkan di setiap detail. Tidak hanya sebagai pusat kuliner dan belanja, Braga City Walk juga menjadi panggung bagi para seniman jalanan. Anda bisa menyaksikan pertunjukan musik, teater, atau pameran seni yang kerap diadakan di area ini, menjadikannya ruang ekspresif dan kreatif yang dinamis. Di Jalan Braga ini kita akan menemukan toko NV Hellerman, yaitu toko yang pertama kali didirikan di Jalan Braga pada tahun 1894 oleh C.E. Hellerman. Toko ini dulunya menjual senjata api serta alat-alat berburu dan juga berjualan kereta kuda, sepeda, dan jadi bengkel reparasi senjata. C.E. Hellerman ini juga adalah anggota Vereniging tot Nut van Bandung, itu bahasa Belanda ya, yang merupakan cikal bakal Bandung Vooruit atau Bandung Maju, sebuah perkumpulan swasta yang berturut berpengaruh dalam penataan dan promosi wisata kota Bandung pada zaman itu. Dengan pencahayaan yang menawan di malam hari dan keramaian yang tak pernah surut, Braga City Walk adalah bukti bahwa sebuah trotoar bisa menjadi lebih dari sekedar jalan-jalan, melainkan jantung sebuah kota yang berdetak. Udah malam, kita balik ke apartemen dulu. Udah sekitar jam 11 malam ini. Selamat pagi, kita ke pesta pernikahan hari ini. Pesta pernikahan yang terletak di Perum Bulog Kanwil, Jawa Barat ini, kalau dari apartemen Emerald deket banget. Tapi kita sekalian check out nih. Habis itu sambil jalan pulang kita akan menikmati dulu persawahan yang ada di Bandung. Kita nikmatin di Cafe Bata. Nah, sekarang kita makan dulu. Makan istirahat dulu sebelum pulang ke Jakarta di Bata Cafe namanya nih. Yuk kita ke dalam yuk. Ini kayaknya sih awal-awalnya kayak rumah sendiri kali ya. Soalnya kalau dilihat settingan rumah deket sama sawah, keren banget.
udah bekas masih bisa dipakai, cuman lama motornya. Banyak. Bata Cafe atau Cafe Bata yang berlokasi di Cibojong Haur Hapit, Bojong Soang, Kabupaten Bandung adalah sebuah kafe yang dikenal dengan konsep mepet sawah atau berada sangat dekat dengan area persawahan. Kafe ini menawarkan suasana yang tenang dan nyaman, jauh dari hiruk pikuk kota, menjadikannya pilihan ideal untuk bersantai dan menikmati waktu luang. Karena lokasinya yang berada di jalur yang sering dilalui, Bata Cafe menjadi salah satu tempat favorit bagi para pesepeda atau goeser untuk beristirahat dan menikmati sarapan. Selain menyajikan kopi, Bata Cafe juga menawarkan berbagai pilihan makanan dan minuman seperti paket ayam, nasi, dan aneka minuman. Singkatnya, Bata Cafe adalah destinasi yang sempurna bagi mereka yang ingin melarikan diri sejenak dari kesibukan kota dan menikmati suasana kafe yang otentik dengan pemandangan persawahan yang memukau. Jadi di atas juga enak ini kayaknya nongkrong. Vikingnya lagi ngasih makan ikan. Wus, gila bener sampai kayak gitu mangapnya. Udah kayak bebek. Udah kayak bebek banget dah. Apa? Ini liatin ya, ikannya paling ngikutin mama jalan ke sana ngikutin. Ini ekstrim namanya ngasih makannya. Dikobok. Nasi makannya langsung dikobok. Oke guys, sampai di sini dulu perjalanan virtual kita ke Bandung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.